Seolah-olah dengan kita memakai stempel tadi itu ya, itu kita memiliki kredibilitas kita menjadi naik. Shalom good readers, hari ini kita kembali lagi akan merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan diambil dari Matius pasal 5 ayat 33 sampai dengan yang ke-37. Tetap semangat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita biasa sekali mengungkapkan kata-kata sumpah begitu ya. Kalau kita sedang berbicara, apalagi kalau kita sedang dipojokkan dan tidak dipercaya. Maka solusi yang paling bagus itu adalah ketika kita menambah kalimat kita dengan kata sumpah. Dan pada masa Tuhan Yesus, kata sumpah itu menjadi hal yang luar biasa juga dipakai. Jadi kalau kita lihat di ayat 34 dan 35 sampai 36. Jadi dia bersumpah demi langit, lalu kemudian dia bersumpah demi Yerusalem, karena Yerusalem itu dianggap kota suci. Kalau langit itu adalah Tuhan, begitu tadi ya. Dan dia bersumpah demi kepala, artinya betul-betul bicara tentang ya keseluruhan hidupnya dia, begitu ya. Nah, Tuhan ingin mengatakan bahwa tidak bisa kita bersumpah demi tadi. Tidak mungkin kita bersumpah demi langit, karena itu adalah tumbuhan kakinya Tuhan, adalah tahtanya Allah. Jadi sama saja kita tidak boleh menyentuh hal yang paling sangat kudus itu. Berdasarkan itu, begitu ya. Lalu kemudian tidak juga boleh bersumpah demi bumi ataupun demi Yerusalem, begitu ya, karena itu semua adalah tumbuhan kaki Tuhan. Dan bersumpah demi kepala kita, gitu ya, karena rambut saja kita tidak memiliki kuasa. Apakah nanti dia jatuh, apakah dia nanti berubah warnanya dan seterusnya, kita tidak punya kuasa apapun. Jadi Tuhan ingin mengatakan kepada kita bahwa jangan bersumpah demi apapun yang dianggap orang itu suci ataupun luar biasa. Seolah-olah dengan kita memakai stempel tadi itu ya, itu kita memiliki kredibilitas kita menjadi naik. Nah, ini yang agak sedikit berbeda begitu ya. Tuhan mengatakan bahwa jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa ya kalau katakan ya, katakan tidak ya tidak, begitu ya. Itu adalah sebuah kredibilitas yang sudah kita punyai sejak kita mengenal Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Jadi kredibilitas kita, integritas kita itu bukan berdasarkan demi langit, demi bumi, demi yang lain dan demi yang lain, tidak. Peningkatan kredibilitas kita itu bukan terletak di sumpahnya kita. Demi itu gitu ya, bukan. Itu tidak terletak di situ integritas kita. Integritas kita terletak di dalam perbuatan dan perkataan kita itu sendiri. Dan terutama iman kita kepada Tuhan Yesus. Semakin kita memiliki iman yang baik di hadapan Tuhan Yesus dan melakukan firman Tuhan dan mentaati otoritas firman Tuhan dalam kehidupan kita, maka integritas kita itu akan meningkat dengan sendirinya. Tidak perlu kita kata-kata kita ini harus dikuatkan dengan alasan-alasan yang lain, demi itu bersumpah demi itu dan tidak. Jadi good readers, kalau kita punya integritas yang baik, iman yang baik di hadapan Tuhan Yesus, maka kita cukup katakan ya, cukup katakan tidak. Selebih daripada itu bahaya, begitu ya. Kalau kita dituduh, kalau kita sampai dihakimi, kalau kita sampai dipojokkan, dan kita memang tidak melakukan hal itu misalnya gitu ya, ya katakan tidak, selesai. Apa nanti bagaimana kalau orang meyakinkan orang supaya apa yang saya katakan ini adalah sebuah kebenaran? Kebenaran itu pasti akan diuji. Dan ujian daripada kebenaran itu ya dari perkataan dan perbuatan kita. Orang pun akan melihat. Tapi inginnya sekarang juga dilihat misalnya gitu ya. Ya tidak. Cukup dengan kita katakan ya atau tidak. Selebihnya daripada itu ya orang mau tetap tidak percaya dan segala macam ya nggak masalah ya.
Yang penting kita bisa buktikan dari perkataan dan perbuatan kita yang betul-betul menunjukkan integritas kita di dalam Kristus. Kiranya firman Tuhan pada hari ini kita renungkan dan kita lakukan sehingga nama Tuhan dimuliakan. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita hari ini.